Malam pemirsa, selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan Anda bersama dengan keluarga bisa berkumpul dan merayakan indahnya Idul Adha di tahun ini. Tapi malam hari ini tetap, apa kabar Indonesia Malam akan menghadirkan kepada Anda dialog yang pastinya akan menambah informasi untuk Anda dan pastinya juga tajam. Malam hari ini, ayo kita lihat Pilpres 2024 khususnya adalah perebutan suara yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto pemirsa. Kalau melihat elektabilitas dari tiga sosok tersebut tidak terpaut jauh dan dikatakan mereka berebut hal yang sama yakni adalah swing voter. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Pengamat politik kita Mas Adi Praetno sudah hadir di sini. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat Hari Idul Adha dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cak. Baik, Mas, sekarang saya juga sudah tersambung dengan pengamat politik kita. Bahkan juga saya sudah melihat di sini Mas Denny Irvani dari SMRC dan juga kita lihat di sini apakah sudah hadir Bang Kodari, Mas Burhan juga sudah terlihat lengkap narasumber saya di malam hari ini. Selamat malam Bapak-bapak, selamat Hari Raya Idul Adha dulu dong. Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Adha. Malam, Caca. Baik, ya sebelum saya ke pengamat politik, mungkin saya ingin tahu dulu secara survei dari SMRC, bahkan juga indikator politik, Mas Burhan terlebih dahulu. Kita banyak berbicara mengenai swing voter, bahkan analisis dilakukan. Tapi boleh dong berikan pencerahan untuk pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Siapa sih yang bisa kita sebut sebagai swing voters untuk pemilu 2024? Survei indikator berapa persen? Seperti apa Mas Burhan? Swing voters itu bisa didefinisikan melalui dua pengukuran. Yang pertama adalah mereka yang punya preferensi pilihan terhadap calon presiden atau partai politik, tetapi pilihannya bisa dikategorikan sebagai lemah. Jadi iman elektoralnya masih goyah, belum kafah. Jadi bisa pindah ke lain hati. Itu definisi swing voters yang pertama. Definisi yang kedua adalah mereka yang belum menentukan pilihan sama sekali. Artinya masuk kategori undecided. Mereka yang belum memutuskan siapa capres-cawapresnya. Mungkin akan diputuskan nanti jelang pemilihan atau bahkan di bilik suara atau bahkan memutuskan untuk tidak memilih. Jadi dua kategori ini kalau kita lihat cukup lumayan besar. Kalau berdasarkan pengukuran yang kedua yaitu undecided voters, itu ya kurang lebih antara 10 sampai 15%. Sementara untuk kategori yang pertama, yaitu mereka yang punya pilihan tetapi iman elektoralnya masih lemah, itu kurang lebih sekitar 40-an%. Jadi secara umum menentukan siapa yang nantinya menang, itu akan diputuskan ke arah mana swing voters itu akan melabuhkan pilihannya. Baik, itu dia analisis dari indikator politik. Mungkin sekarang saya ke SMRC Mas Denny Irvani. Kalau menurut survei dari SMRC, bagaimana? Apakah tidak terlalu jauh definisinya? Dan mungkin seberapa besar sih swing voter ini Mas Denny? Nah, saya kira data yang dikumpulkan oleh SMRC juga tidak terlalu jauh dengan apa yang disampaikan Mas Burhan tadi. Dalam kalau kita lihat dari sisi loyal, pemilih yang tidak loyal. Baik, Mas Denny, maaf saya potong. Saya hampir tidak bisa mendengar suara Mas Denny. Nanti pertanyaan yang sama saya akan tanyakan ya. Kita akan perbaiki dulu komunikasi kita. Mungkin saya ke Bang Kodari terlebih dahulu. Bang Kodari, kalau kita lihat Pilpres sebelumnya, ternyata juga belum tersambung ini. Oke lah, mungkin saya ke Mas Adi Pray di sini. Kalau kita lihat Pilpres sebelumnya dengan Pilpres ke depan, swing voter ini kategorinya masih sama tidak sih? Orang-orang yang sama atau bagaimana? Ya, antara swing dan undecided voter itu kan sudah dijelaskan oleh Mas Burhan tadi ya. Ada sekitar 15-20% yang undecided itu yang belum menentukan pilihan politiknya. Sementara yang swing itu adalah mereka yang kemungkinan akan terjadi migrasi politik. Sekalipun saat ini sudah menentukan pilihan misalnya ke Anies, ke Prabowo, dan ke Ganjar. Tapi angka mereka cukup tinggi di angka sekitar 35%. Mereka mengatakan pilihan saat ini mungkin akan berubah nanti di kemudian hari. Nah, apakah nanti di Pilpres akan berubah? Sangat mungkin akan berubah. Karena rata-rata mereka ini adalah yang saya kira preferensi dan pilihan politiknya sangat tergantung bagaimana resultante dan kampanye politik yang dilakukan oleh masing-masing calon. Sampai saat ini itu pilihan sementara. Karena seringkali kan dinamika politik cukup bergerak dinamis. Misalnya hari ini memilih Prabowo Subianto.
Tapi ke depan belum tentu, karena misalnya Prabowo ini tidak terlampau bisa diharapkan, isunya tidak terlampau mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara, ataupun saat ini memilih Anies ataupun Ganjar, tapi ke depan akan sangat mudah karena tawaran-tawaran solusi dari calon yang lain itu jauh lebih rasional. Itu artinya apa? Kalau kita membaca rata-rata, swing ini relatifly adalah mereka yang berpikir secara rasional dan kritis, yang dia lihat itu adalah bagaimana soal kampanye, soal visi misi dan tawaran program yang menurut mereka jauh lebih unggul ketimbang yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kemudian angka swing itu tinggi, itu karena mayoritas pemilihnya masih rasional. Yang kedua, membaca swing itu tentu tidak terlepas karena memang pemilu kita masih lama aja. Itu artinya apa? Masih sangat mungkin isu-isu yang berkembang itu akan berubah secara total dan akan berubah secara maksimal. Tapi saya akan meyakini kalau kemudian mendekati Pilpres ketika terutama diumumkan soal siapa kandidat capres dan cawapres yang akan diusung, maka selama itu juga biasanya swing ini akan semakin menyempit. Kalau angka kata Burhan tadi 40 bisa berkurang jadi 30, bahkan semakin mengecil tinggal 10% karena kemantapan mereka memilih itu sudah jelas dari visi misi, dari track record dan kampanye politik yang selalu ya dilakukan oleh para kandidat itu secara konsisten, secara kontinu. Oleh karena itu bagi saya membaca peta elektabilitas hari ini sebenarnya tidak bisa terlampau disimpulkan soal sebenarnya siapa yang paling unggul, soal siapa yang paling dominan, dan siapa yang bisa dipastikan akan memenangkan pertarungan politik di Pilpres. Karena memang rentan ataupun margin di antara ketiga orang ini tidak terlampau ada yang dominan secara signifikan. Pada level Ganjar dan Prabowo misalnya, ini kan tingkat elektabilitasnya bersaing cukup ketat. Selisih suaranya di kisaran angka 3-4%. Itu ya rata-rata umum masih dalam margin of error. Begitupun dengan Anies yang belakangan sudah mulai mengejar, ya dulu selisihnya bisa 20%, selisihnya bisa 15%, tapi belakangan jarak Anies dengan Prabowo, jarak Anies dengan misalnya Ganjar Pranowo itu kan di kisaran angka 10%. Oleh karena itu ya saya kira memang peta politik kita ke depan itu cukup dinamis, sangat tergantung bagaimana sosialisasi dan kerja-kerja politik yang dibangun oleh tim sukses, yang dibangun oleh tim kandidat, yang kemudian bisa meyakinkan para pemilih yang sampai saat ini sebenarnya iman politiknya itu ya masih goyang-goyang sebenarnya. Ini yang saya kira memang bagaimana para calon tim sukses termasuk juga relawan harus pandai betul bagaimana mengemas satu kampanye politik supaya pesan yang disampaikan itu disukai, supaya pesan politiknya itu bisa diterjemahkan sedemikian rupa. Baik, pemirsa sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada narasumber saya. Ada tulisan yang menarik yang dirilis resmi oleh The Interpreter, lawinstitute.org yang mengatakan bahwa menarik untuk kita mengkaji pemilih rasional ini seperti apa kalau kategori 21 hingga 35, mengingat saat ini banyak segmentasi tersebut adalah mereka-mereka yang sudah putus asa, pengangguran, di PHK pekerjaannya. Apakah cukup menawarkan dengan janji-janji visi misi ataukah harus yang nyata untuk menarik perhatian mereka? Sesaat lagi. Oke, sekarang kembali saya akan bertanya kepada Mas Denny Irvani terlebih dahulu karena tadi sedikit terputus ya, tapi mungkin sekarang kita akan lebih spesifik lagi. Kalau berdasarkan survei dari SMRC, kalaulah sudah ada kita katakan ada swing voter di sini yang diperebutkan suaranya. Kira-kira swing voter ini bisa melabuhkan pilihan kalau ditawarkan apa dari paslon-paslon tersebut? Cukupkah dengan janji atau mungkin hanya sekedar visi dan misi ataukah aspek religius, nasionalis, atau mungkin yang lebih konkret ini, masalah ekonomi, seperti apa Mas Denny? Ya, kalau dilihat dari definisi swing voter sebagai pemilih yang belum loyal dengan pilihannya, kita menemukan ada sekitar 33% dari pemilih yang sekarang memilih calon presiden, itu menyatakan besar kemungkinan mengubah pilihan. Nah, faktor apa yang bisa mengubah atau menetapkan pilihan mereka? Tentu saja tidak bisa hanya satu faktor ya. Mereka kalau lihat dari hasil studi di exit poll misalnya, mengapa orang memilih calon tertentu? Memang faktor kinerja atau faktor program dari calon presiden bersangkutan itu biasanya selalu ada di urutan pertama, gitu ya. Kemudian tetapi tidak juga kecil angka yang mengatakan bahwa saya memilih calon bersangkutan karena kesamaan partai politik. Nah itu juga satu yang signifikan. Nah sekarang kita tentu belum bisa mengetahui secara pasti gitu ya
partai mana, akan mendukung calon partai mana. Jadi selain program, arah dukungan dari partai politik, nanti kita baru tahu setelah Oktober atau November, itu akan saya kira punya dampak yang signifikan terhadap arah dukungan dari swing voters, gitu Caca. Baik, sekarang saya ke Bang Kodari. Bang Kodari, ada sebuah tulisan cukup menarik saya baca, Law Institute itu mengatakan bahwa Pilpres 2024 agak berbeda kalau kita melihat di 2014 ya. Dikotominya ini akan menjadi semakin menarik karena pemilih rasional ini pengennya calonnya itu benar-benar memberikan akan membuat apa ini untuk kehidupan saya lebih baik. Karena kan pasca pandemi banyak PHK, banyak yang tidak bekerja, bahkan yang baru lulus kuliah sekarang juga untuk diserap di pangsa pekerjaan juga sulit. Bagaimana? Pertama mungkin saya komentar dulu ya mengenai topik kita, judul kita swing voters. Kebetulan juga tadi di bagian pertama saya sempat nggak dengar tuh penjelasannya Mas Burhan dan Mas Denny ya. Pertama saya membedakan antara swing voters dengan undecided voters. Kenapa ini penting? Karena sering dipertukarkan nih antara undecided dengan swing voters. Undecided itu memang orang-orang yang belum memutuskan mau pilih siapa, apa mau pilih Ganjar atau mau pilih Prabowo atau mau pilih Anies Baswedan begitu. Jadi kalau ditanya pilih siapa, dia akan menjawab belum memutuskan atau tidak tahu. Nah, sementara kalau yang swing voter itu sesungguhnya mereka-mereka yang sudah punya pilihan, tetapi ketika dikejar dengan pertanyaan misalnya apakah kecil kemungkinan berubah atau besar kemungkinan berubah, atau variasi pertanyaan yang lain ya misalnya tidak akan berubah atau masih bisa berubah, itu jawabannya masih besar kemungkinan berubah atau masih bisa berubah begitu. Nah inilah yang menurut saya dimaksud dengan swing voters begitu. Jadi mereka sudah punya pilihan tetapi masih bisa berubah pilihan. Misalnya pada survei hari ini ditanya pilih Prabowo begitu, tetapi dia masih bisa berubah, katakanlah misalnya ke Anies Baswedan atau sebaliknya, atau misalnya dari Ganjar Pranowo tapi kemudian bisa pindah ke Prabowo Subianto atau sebaliknya. Mereka inilah yang kemudian menjadi swing voters. Secara umum dulu saya mau mengatakan bahwa mereka bisa berubah oleh 3 faktor besar ya, Caca ya. Pertama itu adalah calon wakil presidennya, karena pertarungan ketat saya kira cawapres itu nanti akan menjadi variabel penentu. Jadi calon wakil presiden yang daya tariknya kuat itu bisa menambah dukungan suara atau bisa mengubah pilihan suara dari pemilih. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan oleh Mas Denny yaitu program kerja yang bagus, yang sesuai dengan harapan pemilih itu tentu akan lebih dipilih. Dan memang pada hari ini kita lihat soal program kerja ini relatif masih minim dibahas karena masing-masing ya pertama mengatakan masih bakal calon belum pasti, yang kedua juga mungkin ini masih disimpan ya sebagai masih digodok sebagai sebagai senjata rahasia katakanlah begitu. Dan yang ketiga yang saya sudah saksikan dan menjadi sangat penting rupanya adalah peristiwa-peristiwa politik besar ya yang terjadi. Misalnya peristiwa batalnya Piala Dunia U20 yang oleh sebagian pemilih atau pendukung Jokowi itu diatribusikan kepada Ganjar Pranowo. Kita melihat saya kira di hampir semua lembaga survei elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan. Nah yang menurun itu atau yang lari dari Ganjar itu saya kira itulah contoh dari swing voters begitu. Jadi bahwasannya mereka mendukung Ganjar tapi kemudian karena peristiwa itu mereka kecewa lalu lari kepada calon presiden yang lain, ada yang ke Anies, ada yang kepada Prabowo, tapi kelihatannya dari teman-teman yang melakukan survei itu jumlah terbesar larinya ke Prabowo Subianto. Jadi saya sih melihat ini sih sebetulnya yang bisa mengubah pilihan. Jadi persoalannya bukan soal pertanyaannya bukan apa variabel masyarakat dalam memilih atau variabel pemilih dalam memutuskan pilihannya, tetapi variabel apa yang sesungguhnya bisa mengubah pilihannya. Begitu. Dan ya apa yang dijelaskan oleh Law Institute tadi saya kira masuk kategori nomor 2 yaitu soal program kerja. Begitu, Caca. Oke, baik. Nanti sesaat lagi saya minta komentarnya bahwa ternyata bagaimana kemudian mereka memformulasikan sosok-sosok memasangkan antara capres dan cawapres ini juga salah satu faktor penting ya. Lantas mungkin nanti boleh dijawab lewat media apa ya sekiranya ini mereka bisa memutuskan untuk memilih paslon tersebut. Karena baik Prabowo, Anies dan juga Ganjar sekarang sibuk safari politik untuk menggait swing voter tadi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Iya, sekarang mungkin saya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, sepertinya masih sedikit jauh kita berpikir bahwa apa yang mereka jual atau mungkin program kerja mereka ini seperti apa. Tapi memang lebih banyak atau lebih condong kepada akan memasangkan sosok cawapres seperti apa. Apakah seperti itu ataukah jangan-jangan mungkin ada pikiran juga, ada masyarakat kita ya juga mungkin sudah sedikit apatis. Siapapun lah yang kemudian nanti akan mencalonkan diri asal memberikan kehidupan yang lebih baik untuk diriku ya akan aku pilih. Seperti apa Mas Burhan? Ini saya barusan selesai survei tatap muka ya, jadi saya spill sedikit ya hasilnya ya, belum saya rilis sebenarnya. Nah, kebetulan datanya yang berkaitan dengan undecided kita punya. Jadi mereka yang belum menentukan pilihan itu siapa? Nah, kalau dari data undecided ini lebih berat mereka yang berasal dari kelas menengah bawah. Jadi yang tingkat pendidikannya rendah itu semakin tinggi tuh. Mereka belum menentukan pilihan. Kemudian pendapatannya 1 juta ke bawah juga semakin tinggi. Mereka yang pekerjaannya blue collar workers itu juga lebih tinggi. Nah, apa kaitannya dengan diskusi dan pertanyaan Caca tadi barusan? Dalam teori ini ada namanya high discount rate. Ini teorinya Susan Stokes. Jadi mereka yang pendapatannya rendah itu cenderung mendiskon harapan ketimbang yang pendapatannya tinggi. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan, maka mereka cenderung mengharapkan calon presiden itu bicara tentang hal-hal yang bersifat programatik. Sementara mereka yang pendapatannya menengah ke bawah, pendidikannya menengah ke bawah, mendiskon harapan mereka pada hal-hal yang bersifat konkret, yang material. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, namanya teori marginal utility. Ini teorinya Dixit sama Londregan. Apa itu poinnya? Uang 100.000 bagi kelas menengah atas, seperti Mas Burhan, itu nggak ada nilainya. Tetapi bagi orang kelas menengah bawah, 100.000 ini penting banget. Bisa hidup sekian hari. Makanya money politik, meskipun nilainya kecil, itu penting buat kelas menengah bawah karena uang 100.000 di tangan si A bisa beda dengan mereka yang di tangan si B. Dan terakhir adalah, ini teorinya Vicente ya, dia bilang begini tuh Caca, orang yang pendidikannya tinggi umumnya terekspos oleh civic skill, bahwa mencoblos itu penting, bahwa kita memandatkan amanah pada seseorang, supaya amanah ini dilanjutkan kalau capres yang kita pilih itu menang. Tetapi bagi mereka yang pendidikannya rendah, itu mereka nggak terlalu tahu apa itu civic skill. Jadi nyoblos ya satu musim di mana mereka mengharapkan dapat insentif atas coblosan yang mereka berikan. Jadi pada titik ini saya ingin mengatakan, saya tidak punya datanya ya soal swing voters di survei terakhir, tetapi poin saya untuk undecided, sepertinya insentif material ini masih penting. Nah, ketika pertarungan elektoral terlalu kompetitif, terlalu kecil, terlalu tipis, maka politik uang meskipun tidak banyak punya dampak untuk mengubah banyak orang, tetapi sekecil apapun efeknya jadi penting. Nah, ini saya termasuk mengingatkan ya, karena tipisnya atau ketatnya pertarungan di 2024 nanti, Bawaslu harus betul-betul mengawasi karena efek politik uang yang terlihat kecil tadi menjadi krusial untuk menentukan siapa yang menang. Oke, Mas Denny boleh ditanggapi karena ketatnya persaingan, jadi harus mengantisipasi beberapa hal ini, kencangnya politik uang yang mungkin terjadi untuk mereka yang punya penghasilan tinggi, program paling penting untuk mereka penghasilan bawah, ya tadi politik uang itu seperti apa? Ya, dalam situasi kompetisi yang sangat kompetitif, tentu berbagai faktor, sekecil apapun efeknya, itu akan punya dampak gitu ya terhadap elektoral. Seperti yang tadi Mas Burhan sampaikan tentang politik uang, tentu kita harus waspadai, itu bisa merusak kompetisi demokrasi kita mendatang. Saya kira temuan kami juga kurang lebih sama ya. Kalau dilihat dari undecided voters, memang
mereka yang belum menentukan pilihan saat ini kebanyakan dari kelas menengah ke bawah. Sementara kelas menengah ke atas itu hanya sekitar 80% saja, kelas menengah ke bawah mencapai sekitar 15%. Dan itu cukup besar, ditambah lagi, tadi yang saya sampaikan, ada sepertiga dari pemilih yang mengatakan saya memilih Anies, saya memilih Ganjar, saya memilih Prabowo. Ternyata kalau dikejar, ada sepertiga yang mengatakan, tapi masih besar, kemungkinan saya berubah pilihan, gitu ya. Dan memang itu perlu dianalisis lebih jauh siapa mereka yang mengatakan masih tidak loyal semacam itu. Saya perlu waktu untuk menganalisis semacam itu. Tetapi yang paling penting poinnya adalah dalam situasi yang sangat ketat, persaingan yang sangat ketat semacam ini, saya kira perlu ada strategi yang sangat detail untuk masing-masing segmen pemilih, gitu ya. Kelas menengah ke atas, saya kira memang memerlukan program-program untuk bisa meyakinkan mereka bahwa calon yang dipilih itu adalah calon yang terbaik. Sementara kelas menengah ke bawah, memang program-program menjadi kurang begitu penting bagi mereka. Yang lebih penting adalah faktor-faktor lain. Nah, saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Oke, Mas Adi, boleh dong dikomentari, sebenarnya kan kita memang agak beranjak sedikit jauh dari topik bahasan kita, swing voter, bahkan juga undecided voter, ada golput juga kita bahas. Tapi sektor yang diperebutkan untuk 2024. Sekiranya untuk menggait hati mereka, haruskah kemudian bertemu secara tatap langsung melihat dari langkah politik para paslon ini kan Ganjar, Anies ini sering turun ke daerah bertemu untuk menggait undecided voter, swing voter, ataukah lewat sosial media, seperti apa Mas? Ya kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum dalam kampanye politik pasti dua hal yang selalu dilakukan oleh setiap calon yang disebut dengan kampanye udara dan kampanye darat ya. Kampanye udara itu adalah kampanye-kampanye yang begitu agresif misalnya dilakukan melalui sosial media ataupun misalnya beriklan di media-media mainstream. Itu tidak bisa dibantah. Kalau kita baca secara umum antara media sosial dan media mainstream, preferensi utama pemilih kita tetap menjadikan TV sebagai satu-satunya informasi yang dianggap valid, yang bisa meyakinkan mereka untuk bisa menentukan pilihan datang ke TPS. Bukan medsos. Medsos itu sifatnya artifisial, dia hore-hore, sifatnya sementara dan cepat berubah setiap saat. Tapi TV seringkali dianggap sebagai satu informasi yang kemudian membuat informasi yang sampai kepada pemilih itu dianggap objektif dan terverifikasi dengan baik. Nah, kampanye yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kampanye darat, door to door campaign atau yang disebut dengan canvassing gitu ya, atau sering juga disebut dengan direct selling. Dua gabungan ini sering untuk program-program yang sifatnya programatik, sifatnya yang disebut dengan bagaimana mengkampanyekan visi misi dan ide, kampanye gagasan semacam ini medsos dan media mainstream juga oke. Tapi ketika bicara tentang bagaimana pilihan politik masyarakat saat ini, harus diakui bahwa mereka akan memilih calon presiden adalah mereka yang sering bertatap muka, sering gampang diajak selfie, dan sering berhadapan-hadapan dengan mereka di bawah. Jadi ini yang saya kira memang agak rumit sebenarnya untuk memutuskan sedini mungkin ya soal swing dan undecided voter itu kemana sebenarnya pilihan politiknya secara umum. Tapi kalau boleh saya tambahkan soal swing voter kenapa misalnya berubah. Uang itu menjadi variabel penting memang. Dalam teori rational choice, politik uang itu adalah ini bagian dari kategori pemilih rasional. Karena yang dipikirkan itu adalah untung dan rugi. Jadi kalau nguntungin uangnya lebih gede dan memungkinkan mereka mendapatkan insentif tambahan selama sehari dua hari mereka akan pilih. Yang kedua yang paling penting ada yang disebut dengan intervensi lokal strongman. Ada intervensi orang-orang lokal yang kemudian bisa mengubah pilihan politik pemilih yang hari ini itu terjadi. Kalau yang datang itu ulama, kalau yang datang itu tokoh masyarakat, kalau yang datang itu adalah aktivis-aktivis pemuda yang berpengaruh di lingkungannya, itu sangat mungkin bisa membalikkan pilihan politiknya saat ini. Dan yang paling penting menurut saya soal soal swing voter, yang ketiga bisa mengubah itu adalah soal bandwagon effects. Kalau kita tinggal di sebuah wilayah yang di situ misalnya pendukungnya Anies, pendukungnya Ganjar, pendukung Prabowo, sangat mungkin dia akan mengikuti kecenderungan-kecenderungan itu. Dan yang paling penting yang ketiga, jangan sampai ada tsunami politik. Ini bisa menjelaskan kenapa swing itu bisa berubah. 2014 yang lalu, sebulan sebelum pencoblosan, kalau tidak salah, yang unggul masih Prabowo Subianto. Tapi di situ ada tsunami politik. Ketika satu ditunjukkan oleh sikap blunder politik yang disampaikan oleh Fahri Hamzah yang bilang
Hari Santri itu adalah Baik. usulan yang sinting. Jadi pemilih-pemilih Islam dari kalangan Nahdlin yang dulu tidak jelas sikap politiknya itu terkonsolidasi mendukung Jokowi. Jadi Ya. 4 hal ini yang kemudian kita tracking ya dari Oke. beberapa survei yang kita lakukan. Baik, boleh dikomentari dong Bang Kodari, memang alih-alih menentukan calon wakil presiden atau bacawa pres untuk Anies, Ganjar dan juga Prabowo, mereka malah justru untuk turun ke lapangan ini, menggait swing voter secara langsung, tatap muka, menggait hatinya, ini bagaimana, boleh dikomentari? Mungkin itu berlaku untuk kampanye pilkada ya, khususnya kabupaten kota maupun untuk caleg. Tapi kalau pilpres rasanya sulit sekali. Seorang calon presiden bisa menjangkau ya 200 juta pemilih di seluruh Indonesia begitu. Saya kira sih calon presiden, wakil presiden paling militan itu fisiknya paling bagus namanya Sandi Uno itu. Itu dia. Setahu saya 2019 itu mengklaim atau mencatat rekor 1000 titik katanya begitu. Tapi kan hasilnya masih belum menang begitu. Kalau saya sih lebih kembali kepada variabel-variabel yang tadi saya sebutkan ya. Pertama ada soal program kerja, ada soal cawapres, ada soal peristiwa politik besar ya. Nah mungkin kalau mau ditambahkan satu variabel lagi yang bersifat nasional, sekali lagi kita bicara pilpres, kita harus bicara variabel nasional, itu adalah faktor Jokowi. Gitu. Tadi saya memang belum sebutkan faktor Jokowi. Pak Jokowi itu sekarang menjadi pendefinisi situasi ya, pendefinisi utama pertarungan pilpres 2024 yang akan datang. Karena apa? Karena tingkat kepuasannya yang sangat tinggi ya. Terakhir itu kan teman-teman survei itu kan 80%. Jadi 80% ini nanti suaranya itu boleh dibilang akan lari kepada calon-calon yang wacananya adalah keberlangsungan pemerintahan seperti Pak seperti Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu. Baik. Sementara calon presiden yang wacananya adalah perubahan itu peluang untuk dapat suaranya kecil yaitu Anies Baswedan. Baik. Nah kata kuncinya nanti menurut saya akan menarik Pak Jokowi itu apakah akan menunjukkan kode atau gestur yang eksplisit kepada salah satu dari 2 orang yaitu GP atau PS. Saya kira nanti faktor swing voters terbesar itu namanya Jokowi ya. Selama periode kampanye dari bulan November sampai Februari itu kodenya atau sinyalnya atau arahnya Pak Jokowi kemana itu yang akan menentukan. Sampai hari ini saya kira undecided itu sebagian karena kelompok-kelompok tegak lurus dengan Jokowi, dan swingers ini juga saya kira karena ya mereka ada yang menginterpretasikan Ganjar tapi ada yang menginterpretasikan Prabowo Subianto. Nah ketika Pak Jokowi itu makin eksplisit, saya kira dari semua variabel yang kita diskusikan tadi, nanti yang akan paling menentukan itu adalah arah dukungan Joko Widodo. Oke, baik, terima kasih Bang Kodari, terima kasih Mas Burhan, terima kasih Mas Adi Pray dan juga Mas Denny. Kita tunggu nanti bagaimana akan ada peristiwa politik apa yang kemudian nanti bisa jadi berubah peta Pilpres 2024.